Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Rayu SPD, mahasiswa PPG Angkatan 1 tahun 2022 dari LPTK Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Saya akan mempersembahkan video peer teaching dengan materi teks drama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Ibu. Selamat siang dan semangat pagi. Halo Ibu. Selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu. Semangat pagi. Bagaimana kabar anak-anak Ibu hari ini? Baik Ibu. Alhamdulillah. Baik Ibu. Alhamdulillah. Saya kurang sehat Ibu. Sehat ya. Hah? Yusna Neri sakit ya? Saya kurang. Oke lah, kalau gitu kamu berobat nanti ya. Iya Ibu. Berobat ya nak. Oke anak Ibu. Hari ini sebelum kita mengawali pembelajaran kita, marilah kita berdoa bersama. Ibu minta Devi sebagai ketua kelas pimpin doanya ya nak. Baik Bu. Baik teman-teman, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih, Devi. Oh ya, nak. Sekarang Ibu ingin mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Nanti Ibu panggil satu-satu namanya. Jadi, jangan lupa nanti jawab hadir ya. Karena Ibu lihat sepertinya ada yang tidak nampak nih. Jadi, biar meyakinkan Ibu, kita cek kehadiran dulu ya. Oke, Ibu sebut yang pertama. Desi Anggraini. Hadir Bu. Devi Surindra. Hadir Bu. Dita Anggun Mairani. Dita melamun kayak ini ya. Ika Nurul. Hadir Bu. Naomi Siregar. Hadir Bu. Nelmi. Hadir Bu. Nova Rahayu Siregar. Hadir Bu. Reviana. Hadir Bu. Siti Rohima. Hadir Bu. Wulandar Tikasari. Hadir Bu. Yusmaneri. Hadir Bu. Alhamdulillah semuanya hadir, masih tetap semangat untuk belajar ya nak. Minggu lalu Ibu ada memberikan kalian tugas yaitu mencari dan mencatat informasi dari buku maupun lain terkait dengan materi pembelajaran hari ini. Sekarang Ibu tanya, apakah kalian sudah mengerjakannya? Sudah Bu. Baik Bu. Ya, Desi gimana Desi? Sudah mengerjakannya Desi? Desi sebelumnya penelitian belum tuh Bu. Diam aja Bu. Desi Maaf Bu, saya lupa Bu. Aduh Desi, kenapa kamu lupa nak? Iya Bu, saya janji Bu, saya tidak akan mengulanginya lagi. Iya bagus Desi. Jangan ulangi lagi ya nak ya. Iya ya, Nova ya, jangan main TikTok nih Desi. Jangan sering-sering Desi jadi lupa sama pelajaran ya. Oke nak. Yang lain bagaimana? Sudah mengerjakan semuanya nak? Yang lain pada mengerjakan semua tugasnya nak? Sudah Ibu. Ibu, udah Bu. Selesai. Oke, ayo. Ibu mau tanya nih, siapa yang tahu materi apa yang kamu cari berkaitan dengan tugas yang Ibu berikan? Ayo, siapa yang bisa menjelaskan apa materi yang dicari? Nilai moral Bu. Nilai moral ada lagi? Jenis-jenis nilai moral Bu. Ada lagi yang mau nambahkan? Amanat Bu. Iya, betul sekali anak-anak Ibu. Nah, itu ada tugas yang Ibu berikan kepada kalian, yaitu kalian mencari tentang pengertian nilai moral, jenis-jenisnya, pengertian amanat, dan juga jenis-jenisnya. Nah, sekarang Ibu ingin tanya, siapa yang tahu apa itu pengertian dari nilai-nilai moral? Ayo, siapa yang menjawab? Saya Bu. Iya, Devi, silakan nak. Untuk pengertian nilai moral,
adalah nilai-nilai yang berhubungan dengan perbuatan baik dan buruk yang menjadi pedoman kehidupan manusia secara umum. Dengan kata lain, moral value cenderung mengatur dan membatasi tindakan kita di dalam kehidupan sehari-hari. Betul, Bu? Bagus sekali Reviana. Kamu sudah menjawabnya sesuai yang kamu dapat. Oke, selanjutnya. Siapa yang tahu apa saja jenis-jenis dari nilai moral? Nah, yuk siapa yang bisa menjawabnya? Saya, Bu. Ya, lanjut Siti. Ya, Bu, jenis-jenis nilai Ya, Nak, nilai betul moral kan, Bu? sekali. Jenis-jenis nilai moral terdapat dua, Bu, yaitu nilai moral baik dan nilai moral buruk. Nah, penjelasannya nilai moral baik itu merupakan nilai-nilai yang berhubungan dengan kesesuaian antara harapan dan tujuan hidup manusia. Dalam pelaksanaannya, hal ini dapat ditinjau dari kaidah sosial masyarakat, di mana akan terlihat mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, sebagai contoh, misalnya tindakan menolong orang lain yang membutuhkan merupakan suatu bentuk moral yang baik karena bermanfaat bagi orang lain dan lingkungan masyarakat. Nah, sedangkan nilai moral buruk merupakan nilai-nilai yang mengandung keburukan dan tidak sesuai dengan harapan dan tujuan hidup manusia. Nilai ini merupakan sesuatu yang menyimpang dari keteraturan sosial, di mana dampak yang ditimbulkan dapat mengakibatkan berbagai masalah sosial di masyarakat. Nah, contohnya, Bu, seperti tindakan mencuri atau korupsi. Nah, itu merupakan bentuk moral yang buruk karena mengakibatkan kerugian, Bu, bagi orang lain. Benar ya, Bu? Iya, bagus sekali Siti. Penjelasannya sangat lengkap, luar biasa. Nah, sekarang siapa yang mau menjelaskan pengertian dari pesan atau amanat? Ayo, siapa? Saya, Bu. Ya, Devi. Amanat itu adalah pesan moral dalam cerita yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Bisa berupa nilai-nilai luhur yang bisa dijadikan teladan atau dijadikan contoh, Bu. Tepat sekali, Devi. Nah, luar biasa ya, Devi menjelaskan juga tentang pengertian pesan atau amanat. Nah, selanjutnya masuk lagi ke jenis-jenis amanat. Siapa yang tahu? Ayo. Saya, Bu. Ya, Ika. Amanat itu, Bu, ada dua. Yang pertama, amanat yang tersurat dengan amanat yang tersirat. Kalau yang tersurat itu berarti dijabarkan di dalam tulisannya, Bu. Jadi kita bisa menemukannya secara langsung. Kalau yang tersirat itu kita harus baca dulu ceritanya, Bu. Bagus sekali, Ika. Ayo anak-anak, beri tepuk tangan dulu buat kalian semua. Luar biasa. Ibu senang sekali karena kamu sudah menyampaikan informasi yang kamu dapatkan berdasarkan sumber-sumber yang kamu cari. Nah, di sini setelah Ibu mendengarkan penjelasan kamu yang kamu dapat dari sumber-sumber itu, kamu sudah paham mengenai apa itu pengertian nilai moral, jenis-jenisnya, kemudian amanat, dan juga jenis-jenisnya. Nah, jadi Ibu kasih apresiasi buat kamu dengan acungkan 2 jempol. Luar biasa anak-anak Ibu. Baik anak-anak Ibu, kenapa saya lihat kayaknya ada yang lemes nih? Ulan nih, kenapa ya Lan? Sepertinya Ulan kurang bersemangat ini ya. Ya, jangan patah semangat, Nak. Jangan mengantuk. Untuk menumbuhkan semangat kamu supaya kamu terus bersemangat belajar, Ibu akan adakan game atau permainan, ya. Ibu akan mengadakan game permainan yaitu menyebutkan antonim. Apa itu antonim? Lawan kata. Nah, ini permainannya kita adalah menyebutkan antonim lawan kata. Nah, nanti contohnya seperti ini. Ibu sebutkan nama Devi, misalnya Ibu panggil nama Devi, Ibu kasih contoh satu kata, kemudian Devi jawab lawan katanya atau antonimnya. Contoh ya dulu ya, Ibu sebut ya. Devi, tua. Mudah. Oke, cakep ya. Seperti itu selanjutnya. Tapi nanti jawabnya harus cepat ya, nggak boleh lama. Iya, Bu. Harus cepat dan tidak boleh lama. Jangan salah. Kalau nanti kamu lama atau salah, nanti kamu diberi hukuman. Setuju nggak?
Setuju? Setuju, Bu. Kena hukum dong biar semangat kan. Jadi biar enak kita, biar energi melihat kawan. Oh, semoga aja ini kamu bisa jadi semangat melihat kawan ini kan. Jadi kita tertarik ya kan. Nah, oke, lanjut. Saya mulai ya permainannya. Saya sebut fokus dan konsentrasi ya. Nelly, aktif. Malas. Ah, salah Nelly. Bener ya itu? Salah nggak? Pasif. Antonia Pasif. Pasif. Oh, pasif. Ayo, Nelly kena hukum. Hukumannya ini anak ya. Nanti Nyanyi, Bu. Nyanyi, ya Bu. harus bermain Nyanyi. peran. Bermain peran aja. Ya, bermain peran misalnya. Perannya Kamu apa, mau Bu? drama, ya kamu peran apalah, mau nangis kah atau Di mau sini jadi nyanyi, Bu. saya salah. Joget aja, Bu, joget. Peran antagonis saja. Oke, baik anak ibu. Luar biasa Nelly ya. Lanjut ya. Kita coba lagi permainannya. Fokus ya. Bu panggil namanya fokus dan konsentrasi. Ingat antoninya ya, Nak. Nova. Pesimis. Optimis. Cakep. Lanjut. Nelmi. Protagonis. Antagonis. Cakep. Siti. Amatir. Lama. Siti lama. Nyanyi. Ayo Siti kena hukum. Siti bermain peran air. Tadi Nelmi sudah perannya nangis. Sekarang siapa nih? Peran apa ya? Ayo Siti mau perannya apa nih? Hukumannya dikasih apa nih? Nah, Nyanyi. nyanyi apa? Nyanyi Boleh apa kalau ya? mau nyanyi juga boleh. Joget. Lagu dangdut, Bu. Joget nggak nampak, Bu. Ayo Siti sportif lah. Lagu dangdut ya. Nangis yang susah, Bu. Kalau saya nyanyi teman-teman tidur semua nanti. Jadi acting aja Siti mau acting apa? Mau acting marah-marah atau acting tertawa-tertawa? Acting jadi hantu, Bu. Wah, kurang seru kayaknya jadi Nova hantu ya. pinter acting marah, Bu. Nah, iya, Bu. Nova aja lah, Bu. Oke, coba. Berdua Ayo, sama si Nelly, Siti. Bu. Berdua sama Nelly, Bu. Beli gelas, nak. Berdua sama Nelly ya. Oke. Berdua sama Udah, siapa, Bu? kalau gitu. Oke, Berdua Nak, sama sudah Nelly. permainan kita ya. Sudahi dulu ya permainan kita ya. Nah, setidaknya kamu semua menjadi semangat dan terlihat nih, wajahnya mulai sudah segar-segar Ibu lihat. Oke, baiklah. Kita akan masuk ke penjelasan dari Ibu. Ibu akan menjelaskan tentang kompetensi dasar dan juga tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, Ibu akan tampilkan melalui PPT ya, Nak. Kamu silakan melihat PPT-nya. Bu share dulu sebentar ya, Nak. Baik, Nak. Sudah terlihat PPT-nya, Nak? Belum, Ibu. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Lagi Oke. proses, Bu. Baiklah, Nak. Ini PPT yang Ibu akan tampilkan, yaitu kita sekarang belajar tentang teks drama. Nah, sudah kita bahas juga sebelumnya mengenai teks drama. Nah, kompetensi dasar yang akan kita bahas yaitu tentang 3.16 menelaah karakteristik unsur dan kaidah kebahasaan dalam teks drama yang berbentuk naskah atau pentas. 4.16 menyajikan drama dalam bentuk pentas atau naskah. Indikator pencapaian kompetensi yaitu 3.16.1 menjelaskan nilai-nilai moral dan amanat yang terdapat pada teks drama. Kemudian 4.16.1 menulis teks drama dalam bentuk naskah dengan memperhatikan unsur dan kaidah kebahasaan dalam teks drama yang akan ditulis. Nah, itu kompetensi dasar dan indikatornya ya, Nak. Nah, sekarang kita akan masuk ke tujuan pembelajaran hari ini ya, khusus hari ini. Setelah kamu mengikuti kegiatan pembelajaran, kamu dapat menjelaskan nilai-nilai moral yang terdapat pada teks drama. Yang kedua, kamu dapat menjelaskan apa amanat yang terdapat pada teks drama. Nah, itu ya, Nak ya. Itu adalah kompetensi dasar dan juga tujuan pembelajaran kita hari ini. Ibu tutup dulu ininya, share-nya. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk kepada kegiatan inti kita ya. Kegiatan inti kita itu pertama kali Ibu akan membagi kamu menjadi 3 kelompok. Fokus ya, Nak ya. Ini kamu akan Ibu bagi 3 kelompok dengan metode berhitung ya.
Metode berhitung dari nomor 1 sampai 3. Nanti Ibu sebut namanya, kamu sebut nomornya. Sampai 3 orang, kemudian lanjut lagi, balik lagi 3 orang berikutnya, sampai seterusnya, sehingga terbentuk menjadi 3 kelompok ya. Oke, saya mulai. Ya, fokus ya nak ya. Saya sebut namanya Desi. Desi. Wah, Desi bengong nih. Desi. Ayo Desi, kalau saya panggil Desi saya panggil nomor 1 maaf, ya. Bu. Nah, Desi ini Memang kebiasaan Desi ini main TikTok aja, Bu. tadi kebanyakan TikTok ini jadi gagal fokus ya Desi ya. Oke, saya ulangi ya. Maaf ya, Bu ya. Oke, nah saya ulangi, saya sebut namanya, nanti kamu sebut nomornya ya. Desi. 1, oke. Devi. 2. Dita. Dita, mana mikrofonnya nggak kedengaran? Anggun ditanggun. Halo. Waduh, Dita ini bengong ini. Dita. Dia 3, Bu. Dia 3 aja, Bu. Kemudian lanjut aja ya. Kemudian lanjut. Balik ke angka 1 lagi ya. Ika Nurul. 1, Bu. Cakep. Naomi. Mana Naomi? Oke, lanjut Naomi nomor 2 ya. Masuk Nelmi. angin, Bu. Masuk angin, Nomi. Iya, sepertinya nomor 2 ya. Kebanyakan begadang dia ya. Nelmi. 3, Bu. Oke, balik lagi ke 1 ya. Nova. 1. Cakep. Reviana. 2. Oke, Siti Rohima. 3. Oke, balik lagi ke 1. Wulandari Tikasari. 1. Yusmaneli. Oke, sudah terbentuk kelompoknya. Nah, berarti sudah ada nih kelompoknya 3 kelompok. Kelompok 1 ada Desi, Ika, Nova, dan Wulan. Kelompok 2 ada Devi, Naomi, Reviana, dan Yusmaneli. Kelompok 3 ada Anggun, Nelmi, dan Siti. Nah, itu kelompok kalian masing-masing. Sekarang kalian silakan bergabung dengan kelompoknya melalui WA grup kalian. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan video teks drama yang berjudul Menyontek. Silakan kamu menonton dan menyaksikannya ya, Nak. Ini nak. Bentar. Itu sendok tuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Sudah terlihat ya, Nak? akan mempersembahkan sebuah drama teater. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Tunjukkan bidang ini. Saya Wanda sebagai Asel. Saya Jahra sebagai Dinda. Saya Karin sebagai Dini. Saya Alia sebagai Tasya. Saya Yani sebagai guru. Dan saya Mustika sebagai Sarah. Selamat menyaksikan. Suatu ketika, di saat keadilan sudah menjadi kata yang punah, sedang diadakannya ujian semester. Dinda dan Rahel duduk sebangku. Tasya dan Dini duduk sebangku di depannya. Sedangkan Valeri duduk sendiri di samping Rahel. Mata pelajaran yang sedang diujiankan adalah matematika. Semua murid terlihat kebingungan dan kewalahan melihat soalnya. Dan terjadilah percakapan antara 5 sekawan, yaitu Dinda, Rahel, Valeri, Tasya, dan juga Dini. Din, aku minta jawaban soal nomor 5 dan 6 dong. Oke. Kalau soal nomor 11 dan 15 jawabannya apa, Rahel? 10 A, 11 nomor 15 aku belum. Kencang, nanti gurunya dengarnya. Oke. Aduh, sekali. Nama aku kerjakan. Mereka berempat saling mencontek seperti pelajar lainnya. Tapi tidak dengan Valeri. Ia terlihat rileks dan mengerjakan soal ujian sendiri tanpa mencontek.
Valeri, kamu sudah selesai belum? Ini tinggal Tinggal 3 soal lagi. Aku minta Aku minta jawaban nomor 15 sampai 20. Nggak bisa, Nggak Hel. bisa, Hel. Kenapa? Kita kan sahabat. Harus kerja Harus sama. kerja sama. Iya, Pak. Iya, Kita Pak. harus Kita kerja harus sama. kerja sama. Iya, kamu Iya, kan kamu yang kan yang paling paling pintar di sini, Pak. Pak. Tapi bukan Tapi bukan kerja seperti sama ini, seperti ini, teman-teman. teman-teman. Kenapa Kenapa memang, Pak? hanya 5 Hanya 5 soal saja? Mencontek ataupun memberi contek adalah hal buruk, teman-teman. Yang dosanya Dosanya sama, aku tidak mau mencontek karena dosa. dosa. Begitu pula memberi Pula contek memberi kalian. kalian. Minta maaf. Maaf. Tapi saat ini Saat ini sangat mendesak, sangat mendesak, Pak. Iya, Pak. Iya, bantu Pak. kami. Bantu kami. Tetap nggak bisa. Nggak bisa. Ya sudah, Ya sudah. biarkan Biarkan aja dirimu aja dirimu sendiri. Kami urus Kami diri urus sendiri. diri sendiri. Biarlah, Biarlah kita lihat kita lihat saja. saja. Lalu Rahel Rahel mengeluarkan buku dari kolong bangkunya secara diam-diam. Kemudian Melihat melihat rumus dan jawaban di dalamnya. Lalu Lalu Tasya pun menanyakan menanyakan hasilnya. Bagaimana, Hel? Bagaimana, Hel? Tidak, Tidak, ada. ada. Yang dengar Ada ya. yang denger ya? 15A, 15A, 16D, 16D, 17D, 17D, 18B, 18B, 19A, 19A, dan 20C. 20C. Karena Karena suara Rahel yang agak terdengar keras, guru pun guru pun mendengarnya mendengarnya dan dan menghampiri mereka berdua. Kalian ini mencontek mencontek terus. keluar kalian. Mereka berempat dihukum di lapangan untuk hormat di depan tiang bendera. Aku tidak menyangka akan seperti ini. Aku juga tidak menyangka akan dihukum. Seharusnya kita belajar ya. Iya, benar. Di saat seperti ini, baru kita menyadarinya ya. Aku menyesal. Aku juga. Setelah itu, Valeri keluar dari kelas dan menghampiri mereka. Kemudian, Valeri ikut berdiri hormat seperti yang lain. Kenapa, Pak? Kamu dihukum juga? Enggak, aku menjalani hukuman kalian juga. Kita kan sahabat. Aku ingin kita bersama. Aku berharap ini menjadi pelajaran untuk kita semua dan tidak kita ulangi lagi. Kita kan sahabat sejati. Lalu mereka semua menjalani hukuman dengan penuh senyum dan tawa. Persahabatan akan mengalahkan segala keburukan. Oke, baik anak-anak. Kamu sudah menyaksikan video tadi yang berjudul apa tadi lah judulnya? Mencontek. Ini apa tadi lah judulnya? Menyontek, Bu. Kontek ya. Nah, setelah kamu menyaksikan video tadi, silakan kamu berdiskusi dengan kelompokmu. Kamu nanti akan menjelaskan apa saja nilai-nilai moral yang terdapat dari drama tersebut dan juga apa amanatnya. Nah, dari situ ada nilai moral, misalnya nilai moral yang buruk atau yang baiknya, kemudian amanatnya apakah ada yang tersurat atau tersiratnya. Nanti kalian diskusikan dengan kelompokmu, Ibu sudah kirimkan format LKPD, tapi nanti kamu kerjakannya di PPT ya, kan kamu sudah tahu tuh bagaimana membuat PPT. Nanti kamu buatnya di PPT, kemudian selesai kamu kerjakan, kamu kirim ke WA, nanti hasil diskusi kamu Ibu tampilkan di PPT-nya ya, Ibu tampilkan di layar Ibu hasil PPT kamu tadi, jadi kamu langsung bacakan biar teman kelompokmu juga tahu ya. Oke, waktu kamu 20 menit dari sekarang untuk mengerjakannya. Silakan Nak, kerjakan dulu ya. Baik, Bu. Kelompok 1, sudah sampai di mana kamu mengerjakannya? Kami baru mengerjakan bagian penjelasan nilai moral buruk, Bu. Oke, lanjut ya. Kelompok 2 sudah sampai di mana? Kamu mengerjakan udah selesai apa belum, Nak? Desi ini tak mengerjakan, Bu. Desi, Yang ngajak kami cerita, Bu. Desi Desi, Bu. hobi sekali ya Desi. Ayo Desi jangan malas-malas. Jadi dia cerita Rajin ya, tentang malam minggu kemarin. Ya. Nova tuh. Desi ngerjakan PR matematika dia, Bu. Buat Jadi tuh nggak Desi fokus, sekarang Bu. bahasa Indonesia. Masukkan dulu bukunya. Kita lanjut ke bahasa Indonesia. Tak boleh ya Desi? Oke, lanjut kelompok 3. Udah selesai ya kelompok 3 nih kayaknya. Sudah mau selesai, Bu. Sedikit lagi. Oke, baik anak-anak. Waktu kalian tinggal 5 menit lagi ya. Nah, nanti Ibu tunggu kamu selesai, kamu kirim ke WA PPT-nya ya. Sepertinya nih kelompok 2 sudah selesai nih Yusmaneli nih.
udah kirim PPT-nya di grup. Nah, kelompok yang lain menyusul, Nak? Sudah, Ibu. Kelompok lain, nah, kita langsung nanti bisa presentasi ya. Kelompok 2 sudah nih. Kelompok 1 udah juga nih. Tinggal kelompok 3 nih. Ini Bu baru kirim. Oh, cakep. Anak Ibu nih pintar semua ya. Nah, sudah semua terkumpul. Nah, jadi nanti Ibu tampilkan PPT kamu ya, yang kamu sudah diskusikan. Silakan perwakilan kelompok membacakan hasil diskusinya. Ibu tampilkan PPT yang sudah kalian kirim ya. Bentar, Nak. Nah, ini dia hasil diskusi yang sudah kamu lakukan dan sudah kamu kirim. Nah, ini dimulai dari kelompok kedua ini ya. Silakan, kelompok kedua, siapa yang akan mempresentasikan ini? Saya, Ibu. Ya, silakan, Nelly. Baik, Ibu. Setelah kami berdiskusi tadi, bahwa ada hasil yang kami dapat, yaitu tentang nilai moral baik di dalam teks drama tersebut, yaitu berdasarkan tayangan video drama tersebut terlihat perbuatan yang baik pada tokoh Valeri merupakan murid yang paling pintar dan rajin di kelasnya. Saat ujian berlangsung, dia sangat rileks dan santai mengerjakannya. Saat ujian berlangsung, teman-temannya meminta jawaban pada Valeri, namun ia menolaknya dengan bahasa yang santun dan berkata, menyontek ataupun memberi contek adalah hal-hal buruk yang dosanya sama. Aku tidak mau menyontek karena dosa. Begitu pula memberikan contek ke yang lain. Aku minta maaf. Maksudnya di situ, Valeri merupakan contoh siswa yang baik dan pintar. Karena dia rajin belajar, ketika temannya meminta contekan, dia menolak dengan santun. Demikian, Bu, hasil diskusi kami, Bu. Oke, tepuk tangan dulu buat Nelly. Luar biasa, sudah mempresentasikan hasil diskusi dengan kelompoknya. Selanjutnya, ini kelompok 1. Ya, silakan siapa yang akan mempresentasikan mewakili kelompoknya? Saya, Bu. Ya, oke. Ulan, silakan Ulan. Baik, Bu, hasil diskusi dari kelompok 1 tentang nilai moral buruk yang terdapat dalam drama tadi. Berdasarkan tayangan video drama tersebut, terlihat perbuatan yang tidak baik pada tokoh Tasya, Rahel, Dinda, dan Dini, yaitu ketika ujian matematika berlangsung dan guru tidak berada di kelas, suasana kelas menjadi gaduh dan berisik karena mereka saling bertanya satu sama lain tentang jawaban soal ujian. Kemudian salah seorang dari mereka bernama Rahel mengeluarkan buku cetak matematika untuk melihat jawaban soal ujian dan menunjukkan kepada temannya yang lain kunci jawaban yang ada di dalam buku cetak. Sehingga mereka berempat saling menyontek. Perbuatan mereka diketahui oleh guru dan mereka diberi hukuman berjemur di bawah tiang bendera. Nah, penjelasannya Ibu, Tasya, Rahel, Dinda, dan Dini melakukan perbuatan yang tidak baik, yaitu menyontek saat ujian karena mereka tidak belajar untuk persiapan ujian matematika. Nah, itu Ibu dari kelompok 1. Bagus sekali Ulan. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah presentasi. Oke, berikutnya itu adalah diskusi dari kelompok 3, yaitu tentang amanat. Silakan siapa yang mewakili kelompoknya untuk presentasi? Saya, Bu. Ya, silakan Elmi. Dari hasil diskusi kami, pesan dan amanat yang terdapat dalam video drama menyontek adalah yang pertama, amanat tersirat. Menyontek membuat segala sesuatu yang kita lakukan lebih mudah, sehingga membuat kita malas berpikir dan bergantung pada orang lain. Jangan dijadikan menyontek sebagai kebiasaan. Mulailah belajar dan berusaha mengerjakan dan menghasilkan sesuatu dengan kemampuan sendiri, sehingga dapat memotivasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Kemudian ada juga amanat yang tersuratnya yang kami temukan adalah persahabatan akan mengalahkan segala keburukan. Begitu. Oke, baik. Tepuk tangan buat Nelmi ya. Kelompok 3 sudah mempresentasikan. Nah, itu tadi 3 kelompok kalian sudah mendiskusikan apa yang sudah kalian lihat melalui video tentang
teks drama yang berjudul Menyontek. Ibu stop sharing dulu ya. Nah, baik anak-anak Ibu, luar biasa sekali kalian sudah berdiskusi dengan baik dengan kelompoknya sehingga kalian dapat mencari dari video teks drama Menyontek itu apa saja nilai moral yang terdapat di situ. Ada nilai buruknya, ada nilai moral baiknya, dan juga amanatnya ya. Jadi kamu sudah berdiskusi dan sudah mempresentasikan, sudah bagus semuanya. Luar biasa. Sekali lagi upload buat semuanya atau tepuk tangan buat semuanya ya. Nah, baik anak-anak Ibu. Dari penjelasan kamu tadi, semua yang sudah kamu jelaskan dari awal, saya sudah memberikan kamu tugas, kamu sudah mencari informasi mengenai pengertian, nilai-nilai moral, kemudian jenis-jenisnya, kemudian amanat dan juga jenis-jenisnya. Kamu sudah menjelaskan dan kamu sudah melakukan juga dan mencari atau menemukan jenis-jenis nilai moral yang terdapat pada drama Menyontek tadi yang sudah Ibu sajikan videonya. Dan kamu juga dapat menemukan amanat terdapat dari video tersebut. Nah, ini menandakan bahwa kalian benar-benar pintar dan cerdas, juga aktif dalam pembelajaran dan bisa menangkap dan memahami pembelajaran yang kita akan pelajari ya. Jadi sebelum saya memberikan materi, kamu sudah harus mencarinya, sudah kamu lakukan, dan sekarang saya tidak perlu menjelaskannya karena kamu sudah memahami itu semua. Nah, baiklah anak-anak Ibu. Nah, kita sudah masuk di penghujung nih, di penghujung terakhir pembelajaran kita nih. Nah, sekarang Ibu minta siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari hasil pembelajaran kita tadi. Siapa yang bisa memberikan kesimpulannya, Nak? Nomi barangkali? Apa hasil kesimpulan dari pembelajaran kita tadi, Nak? Ayo yang lain. Saya aja lah, Bu. Ya, Ika, silakan. Saya, Bu. Ika, apa hasil kesimpulannya, Nak? Kesimpulan pembelajaran hari ini nih tentang nilai moral dan juga amanat yang terdapat pada teks drama tadi, Bu. Iya, bagus sekali Ika. Kamu sudah memahami ya apa itu nilai moral dan amanat dari pembelajaran kita tadi karena melihat dari drama tadi ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya, berkaitan dengan video yang Ibu sudah tampilkan tadi, menurut kamu ada tidak keterkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari? Ayo, siapa yang bisa menjawab dari pembelajaran kita? Saya, Bu. Apa keterkaitannya? Siapa, Nak? Bu, saya. Nova, iya Nova, silakan Nova. Ada, Bu, kaitannya ya. Ya, Dulu waktu ujian semester ganjil, saya pernah menyontek jawaban teman, Bu. waduh. Tapi syukurnya Mantap sekali Nova, lanjut. tapi syukurnya tidak ketahuan, Bu. Ada syukurnya pula itu ya kan. Karena keseringan jadi malas belajar, Bu. Jadi bergantung pada teman terus saya saat ujian. Akhirnya saya jadi tertinggal dan tidak paham apapun tentang pelajaran ya yang diajarkan sama guru ya, karena saya merasa buntu ya, akal saya yang nggak bisa berpikir. Dan sejujurnya nih Bu ya, saya menyesal Bu karena nilai-nilai saya tidak bagus dan nilai-nilai yang saya dapat itu saya rasa itu hanya rekayasa gitu karena nggak hasil saya, karena menyontek punya orang atau punya teman. Jadi malu saya. Bagus sekali Nova, kamu sangat luar biasa ya, kamu punya sifat yang baik karena kamu jujur ya, kamu sudah mengalami hal tersebut seperti video tadi. Walaupun itu hal yang tidak baik, setidaknya kamu jujur dengan diri kamu bahwa kamu pernah mengalaminya dan kamu sudah menyesalinya. Jadi kamu paham bahwa menyontek itu tidak baik. Jadi kamu tidak akan mengulangi lagi. Jadi pembelajarannya Nak ya untuk kehidupan kamu sehari-hari ya. Iya, Bu. Oke anak Ibu. Baik, Bu. Lanjutnya karena pembelajaran kita nih sudah mau habis Nak waktunya. Jadi untuk pertemuan minggu depan ya, Ibu akan memberikan kalian tugas ini. Tugasnya itu kamu nanti akan mencari langkah-langkah dalam menulis teks drama atau naskah drama. Nah, jadi pertemuan berikutnya kamu akan nulis teks drama. Jadi sebelum menulis teks drama, kamu harus tahu dulu apa itu langkah-langkahnya dalam menulis naskah drama. Jadi untuk minggu depan, kamu cari di internet maupun di buku maupun di sumber lain untuk materi langkah-langkah menulis naskah drama. Paham anak Ibu?
Paham anak Ibu? Paham, Bu. Bu sama Ibu. Kalian memang luar biasa dari awal sampai sekarang tetap semangat dalam belajar dan sudah banyak informasi yang kalian dapatkan sehingga kalian bisa menjelaskan dan lebih paham dengan materi kita saat ini. Baik anak-anak, untuk mengucapkan syukur kita ya kepada Allah dan juga pada Tuhan Yang Maha Esa ya, karena pembelajaran kita hari ini sudah berjalan dengan baik dan lancar ya, tidak ada halangan sedikit pun dan kamu semua sudah memberikan apapun pemahaman kamu mengenai pembelajaran hari ini sehingga kamu semua ya bisa memetik ya atau mengambil hikmah dari pelajaran ini dan juga menyerap apa informasi yang sudah kamu dapatkan dari pembelajaran hari ini. Nah, untuk itu marilah kita bersama-sama menutup acara ini dengan berdoa ya untuk supaya apa yang kita dapat dan kita pelajaran hari ini bisa kita bermanfaat untuk kita dan kita bisa terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, Ibu minta Devi, tolong pimpin doanya Nak sebagai penutup ini Nak. Baik Bu. Baiklah kawan-kawan, untuk mengakhiri pembelajaran bahasa Indonesia kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak Ibu. Nah, ini untuk selanjutnya nanti kamu kumpulkan hasil diskusi kamu karena tadi yang kamu presentasikan itu hanya bagian-bagiannya saja, belum secara utuh karena setiap kelompok itu kamu harus membuat dari mulai nilai moral, nilai buruk dan juga amanatnya ya. Nilai moral yang buruk, baik dan juga amanatnya kamu buatkan. Nanti kamu buat dalam bentuk PDF, kamu kirim ke WA group ya, biar Ibu menilainya. Nah, untuk itu Ibu akhiri pembelajaran ini sampai hari ini, sampai jumpa lagi minggu depan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, sampai jumpa lagi. Dah. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Bu. Terima kasih, Bu Suci. Anak.